Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma aftah lana min futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah teman-teman, kita lanjutkan untuk kajian kitab Durusil Balaghah pada sore hari ini. Wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah hampir di penghujung dari kajian kitab Durusul Balaghah ini. Ya, insyaallah di Rabu depan ya, semoga bisa kita hatamkan. Berarti sekarang Sabtu, Rabu besok berarti pertemuan terakhir insyaallah. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita insyaallah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke ilmul badi' dan kita tahu bahwa ilmul badi pembahasannya hanya dua, yaitu al-muhassinat al-ma'nawiyah dan al-muhassinat al-lafziyah. Yang mana di sini disebutkan al-muhassinat ma'nawiyah ada 24 dan kemudian al-muhassinat lafziyah ada 9. Kemudian nanti diakhiri dengan khotimah tentang masalah as-sariqat. Ya, as-sariqat itu kurang lebih kalau di bahasa Indonesia kurang lebih tentang plagiat gitu ya. Apakah diperkenankan plagiat itu ataukah tidak? Kemudian kita sudah masuk muhassinat ma'nawiyah, berarti di sini muhassinat ma'nawiyah adalah aspek-aspek di mana hal-hal ini atau aspek-aspek ini memperindah kalam dari segi maknanya khususnya, kemudian baru memperindah dari segi lafadznya. Kita sudah bahas 10 muhassinat ma'nawiyah dan pada hari ini insya Allah kita lanjutkan ya, untuk muhassinat ma'nawiyah di nomor 11 yaitu al-istitrad. Ya, insya Allah pembahasan ilmu badi' ya, insya Allah semuanya mudah ya, tinggal kita lebih fokus saja. Baik, qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin ila an qala al-istitrad. Apa yang dimaksud dengan istitrad? An yakhrujal mutakallimu minal gharadi alladhi huwa fihi ila akhara limunasabah. Jadi si mutakallim itu keluar dari tujuan utama dia membuat kalam ya. Keluar dari satu makna atau suatu tema yang dia usung kemudian ke tema yang lain atau ke makna yang lain di dalam kalamnya. Ini istitrad. Summa yarji'a ila tatmimil awal. Kemudian dia kembali untuk menyempurnakan makna utama yang dia usung atau tema utama yang dia usung. Kaqauli Samuel, seperti ucapannya Samuel di sini seorang penyair, wa inna unasun la naral qatla subbatan idza ma ra'athu amirun wasalulu. Ya, di sini di awal di bait pertama, awalnya si Samuel ini ingin apa? Ingin fakhr, ingin apa? Ingin mengungkapkan kebanggaannya terhadap dirinya dan kaumnya. Berarti tema utamanya, tujuan utama dari kalamnya atau syairnya ini awalnya untuk fakhr, untuk berbangga diri dan juga kaumnya. Wa inna unasun la naral qatla subbatan, katanya. Kami adalah manusia-manusia yang tidak menganggap bahwa kematian itu adalah sebuah kehinaan. Jadi mereka itu berani mati maksudnya. Pasukan berani mati. Idza ma ra'athu amirun wa salulu. Sedangkan ya, qabilah Amir dan qabilah Salul itu menganggap kematian itu merupakan sebuah kehinaan. Jadi kami beda nih. Kami berbangga diri bahwa kami adalah kaum-kaum yang menganggap bahwa kematian itu bukan sebuah kehinaan. Nah, ini fakhr awalnya. Kemudian berpaling ya ke apa? Keluar dari tema utamanya yang tadinya fakhr, kemudian ke hija. Untuk hija itu apa? Mencela qabilah Amir dan qabilah siapa? Qabilah Salul.
bahwa kabilah Amir dan kabilah Salul ini pengecut. Mereka menganggap bahwa kematian itu merupakan sebuah kehinaan. Gitu ya. Kemudian kembali lagi ke tema utama, yaitu fakhr. Yuqarribu hubbul mauti ajalana lana. Kecintaan kepada kematian itu membuat kami mendekati ajal-ajal kami. Ya. Jadi kami ini cinta kematian, nggak benci, gitu ya. Karena kematian adalah suatu hal yang lumrah, gitu ya. Jadi katanya cinta kematian itu membuat kami lebih dekat dengan ajal-ajal kami. Kemudian kembali lagi ke hijab, ngejek Banu Salul dan Banu Amir. Wa takrahuhu ajaluhum fatatulu. Sedangkan mereka itu ya, apa namanya, ajal-ajal mereka itu membuat apa, kematian itu dibenci ya. Sehingga umur mereka atau ajal mereka itu lebih panjang lagi. Jadi mereka kan nggak, kalau kami suka kematian itu nggak takut sama kematian, kalau mereka itu benci kematian, sehingga ajalnya itu membuat mereka jauh dari kematiannya, sehingga mereka bisa hidup lebih banyak, lebih lama. Wa ma mata minna sayyidun hatfa anfihi. Kembali lagi ke fakhr, bahwa kami katanya tidak ada satupun dari kami sayyidun, seorang yang tokoh gitu ya, seorang yang agung, tidaklah ada dari kami satupun yang mati dengan kematian hatfa anfi. Hatfa anfi itu apa? Kematian yang dia ya kayak di kasur gitu, nggak ada sebab ya, misalkan. Pokoknya sampai aja ajalnya. Jadi tidak ada dari kami itu seseorang yang mulia itu, seorang yang agung itu mati cuma karena kehabisan nafas, disebabkan karena hatfa anfi. Jadi kehabisan nafas. Jadi kalau misalkan fulanun mata fulanun hatfa sikin, berarti si fulan itu mati disebabkan apa? Pisau misalkan. Mata fulanun hatfa saif, berarti si fulan itu matinya sebab dia bertarung misalkan karena pedang. Tapi ini mata hatfa anfi itu dia mati nggak ada sebab apapun. Jadi nggak ada sebab, misalkan dia cari nafkah di luar atau apa dan lain sebagainya. Dia itu cuma mati nggak ada sebabnya gitu. Tiba-tiba mati misalkan gitu. Jadi tidak ada satupun dari kami yang mati itu mati sia-sia, ibaratnya gitu. Walatul laminna. Nah ini udah kembali semuanya ke fakhr. Walatul laminna haitsu kana qatilu. Dan tidaklah katanya kami tertumpah darah kami tanpa ada dasar, dan kami mati sia-sia, terbunuh sia-sia. Jadi tidak, dari kami itu pasti kematiannya kematian yang memiliki dasar yang mendalam, dasar yang agung gitu ya, alasan yang agung. Nggak ada yang sia-sia. Nah, jadi tadi itu fakhr, hija kembali ke fakhr ya, ungkapan rasa bangga. Fasyaqul qasidah lil fakhri wastatrada minhu ila hijai Amirin wasalul summa ada ilai. Awalnya bilang katanya untuk qasidah ini fakhr, kemudian keluar dari tema utama ke hija ya, menghija atau mencela Bani Amir dan Bani Salul, kemudian kembali lagi ke tema utama ya. Adapun istitrad ini ada segi kemiripan dengan istilahnya nanti husnul takhallus ya. Husnul takhallus nanti kalau nggak salah dibahas di khotimah. Ya, perbedaan antara al-istitrad dengan husnul takhallus adalah sama-sama berpindah dari satu tema ke tema lain. Tapi kalau istitrad itu al-intiqal min gharadin ila gharadin akhar bi'audah, dengan kembali lagi. Dia memang keluar ke tema yang lain tapi kembali lagi ke tema utama. Tapi kalau husnul takhallus itu al-intiqal bila audah. Al-intiqal bila audah. Pergi tanpa kembali. Pergi dengan niat tidak kembali. Nah, al-intiqal bil audah itu husnul takhallus perbedaannya. Yang ke-12 ya, termasuk dari muhasinat ma'nawiyah adalah al-iftinan. Huwal jam'u baina fannaini mukhtalifain. Ya, kalau iftinan itu menggabungkan antara dua genre yang berbeda ya. Seperti misalkan menggabungkan antara genre ghazal romantis ya misalkan, kemudian hamasah ya, syair-syair penyemangat perang, wal madah syair-syair pujian, wal hija syair-syair celaan, wa ta'ziyah ungkapan bela sungkawa, wa tahniyah ungkapan congratulation gitu ya, selamat ya. Kalau iftinan itu lebih umum dibandingkan istitrad ya.
Nah, pokoknya menggabungkan antara dua genre yang berbeda. Udah iftinan itu lebih umum dibandingkan istitrod. Kalau tadi istitrod ada apa ya, ada aturannya. Keluar kembali lagi. Kalau iftinan nggak mesti, gitu ya. Kalau Abdullah bin Hammam As-Saluli, seperti ucapannya Abdullah bin Hammam As-Saluli ketika bertemu atau menziarahi ataupun ya bertemu aja lah ya, bertemu kepada Yazid, bertemu Yazid. Dan saat itu bapaknya yaitu Muawiyah ya. Jadi Yazid bin Muawiyah kan anaknya Muawiyah. Itu Muawiyah bapaknya wafat. Wa khalafahu huwa fil mulk. Kemudian Yazid bin Muawiyah ini menggantikan bapaknya Muawiyah yang wafat ini dalam apa? Kerajaannya gitu, dalam kekuasaannya diganti oleh Yazid. Apa ucapan Abdullah bin Hammam ini untuk mengungkapkan takziah dan tahniah? Ajarakallahu ala raziyah. Semoga Allah memberikanmu pahala terhadap bencana yang menimpamu. Raziyah itu bencana. Ini ucapan takziah. Kemudian berpaling ke ucapan tahniah. Wa barakalaka fil atiyah. Dan semoga Allah memberkahimu terhadap pemberian. Pemberian ini maksudnya dia mendapatkan kekuasaan, gitu ya. Kan bapaknya wafat, maka ditakziahi. Kemudian tapi turun kekhilafahannya kan ke siapa? Ke Yazid bin Muawiyah ini. Maka dikasih tahniah, ucapan selamat. Wa a'anaka 'ala ra'iyah. Ya, dan semoga Allah menolongmu ya dalam mengurus umat, mengurus rakyat. Faqad ruzi'ta 'aziman. Kamu telah ditimpa musibah yang amat besar. Berarti ini ucapan takziah lagi. Wa utita jasiman, tapi kamu tetap diberikan hal yang juga luar biasa besarnya, yaitu maksudnya dia mendapatkan khilafah. Fashkurillah ala ma'utit. Bersyukurlah kepada Allah terhadap apa yang engkau dikasihi ya, di sana. Wasbir ala ma ruzit. Tetaplah bersabar terhadap musibah yang menimpamu. Faqad dal khalifah. Kamu memang sudah kehilangan khalifah bapaknya. Wa utital khilafah, tapi kamu diberikan kekhilafahan. Fafaraqta khalilan. Kamu memang sudah berpisah dengan kekasihmu, bapaknya. Wa uhibta jalilan, tapi kamu diberikan amanah yang sangat besar. Isbir, kemudian diungkapkan dengan syair. Isbir yazidu faqad faraqta dzasiqatin. Bersabarlah wa Yazid, kamu memang sudah berpisah dengan orang yang amat kamu percayai. Washkur hiba alladhi bil mulki asfaka. Bersyukurlah ya, bersyukurlah terhadap pemberian hiba. Hiba itu atiyah ya, pemberian yang seakan-akan pemberian itu memilih kamu ya untuk bisa menguasai itu. Maksudnya dia mendapatkan kekhilafahan. La ruz'a asbaha fil aqwami na'lamuhu. Jadi katanya tidak ada satupun bencana ya yang kami ketahui di seantero orang, seantero manusia sebagaimana musibah yang menimpamu. Wala uqbaka ka uqbaka, dan tidak ada pemberian, uqba ini maksudnya atiyah ya. Tidak ada pemberian ya, yang seperti pemberian yang diberikan kepadamu ya. Kayak ini yang dinamakan dengan apa? Dengan iftinan. Kemudian ada yang ke-13 al-jama'. Apa yang dimaksud jama'? Huwa an yujma'a baina muta'addidin fi hukmin wahid. Jadi kalau al-jama' itu katanya menggabungkan antara beberapa hal. Ya, beberapa hal. Paling sedikitnya adalah dua hal. Isnan au aksar. An yujma'a baina isnain au aksar. Ya. Dua hal ini atau lebih ini dikumpulkan di satu hukum yang sama. Ya. Misalkan di sini contohnya yang mengumpulkan tiga hal di satu hukum yang sama. Taqauli inna syabab, satu, wal farag, dua, wal jidah, tiga hal dikumpulkan di hukum yang sama, bahwa tiga hal ini mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Bahwa katanya masa muda, kemudian udah masa muda waktunya banyak kosong, kemudian ternyata dia al jidah, jidah itu kaya, punya harta banyak. Kalau tiga hal ini terkumpul di satu orang, mafsadatun itu akan dihukumi sebagai sebuah kemafsadahan, sebuah kehancuran bagi seseorang. Kehancuran apapun itu, ya. Awas, hati-hati, kita lagi masa muda, kemudian banyak kosongnya, kemudian misalkan kita pewaris bukan perintis gitu kan, misalkan. Nah, ini kalau tiga kumpul berbahaya banget, harus diwanti-wanti. Ini kalau mengumpulkan tiga hal dalam satu hukum.
Kalau mengumpulkan dua hal dalam satu hukum, misalkan qauluhu ta'ala al-malu wal banun. Dua hal dikumpulkan. Dua hal ini satu hukum yang sama. Zinatul hayati dunia. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Asy-syamsu wal qamar bihusban. Ya. Atau mengumpulkan empat hal yang berbeda di hukum yang sama. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, semuanya ini hukumnya sama, yaitu rijsum min amali syaiton, gitu ya. Jadi bisa mengumpulkan minimal 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ke-14 at-tafriq, lawan dari al-jama', ya, kebalikan dari al-jama'. Huwa an yufarraq baina syai'aini, huwa an yufarraq baina syai'aini min naw'in wahid. Ya, memisahkan antara dua hal yang mana dua hal ini merupakan satu macam. Mereka satu macam kemudian dipisahkan menjadi dua, gitu ya. Kaqauli ma nawalul ghamami waqta rabi' kanawalil amiri yauma sakha. Ya. Jadi satu jenis yang samanya adalah, satu macam yang samanya adalah nawal. Ya, nawal. Nawal ini pemberian. Jadi katanya ma nawalul ghamami waqta rabi', tidaklah pemberian awan di waktu musim semi itu seperti pemberian seorang presiden di waktu dia sedang dermawan. Jadi ini kesamaannya adalah min nau'in wahid, sama-sama nawal, sama-sama pemberian. Cuma yang satu pemberian dari awan ketika waktu musim semi, maksudnya hujan. Ya, hujan. Yang satu lagi adalah pemberian dari seorang presiden ketika dia bansos, misalkan gitu ya. Ya, ini satu jenis yang sama, sama-sama pemberian. Kemudian pemberian ini dipisah. Fanawalul amiri badratu ainin. Ya, perbedaannya adalah kalau pemberian presiden itu badratu ainin sebanyak 10.000 dirham. Badratu ain itu 10.000 dirham. Sedangkan wanawalul ghamam qatratuma, sedangkan pemberian dari awan di musim semi itu hanya setetes air. Jadi nggak ada apa-apanya. Hujan, ya hujan, banyaknya hujan, tetesan hujan dibandingkan pemberian seorang presiden di sini, amirnya, ya pemimpinnya, itu nggak ada bandingnya, ibaratnya gitu. Ya. Misalkan kalau dalam ayat Al-Quran, tafrik ini, wama yastawil bahron, hadza adbun furatun sa'iun syarabu wa hadza milhun ujaj. Bahron, ada dua hal yang mana dua hal ini satu jenis yang sama, yaitu bahron. Kemudian dipisah. Hadza adbun furatun sa'igun syarabu wa hadza milhun ujaj. Nah, dipisahkan, itu tafrik namanya, ya. Ada kemudian digabungkan antara al-jama' wa tafrik. Yang tadi kalau jama' kan menggabungkan beberapa hal di hukum yang sama. Kemudian dipisahkan. Ada istilahnya al-jam'u wa tafrik. Kalau ini kan al-jama' syai', at-tafrik syai' akhar. Kemudian ada yang menggabungkan al-jam'u wa tafrik. Seperti contoh ayat wa ja'alna laila wan nahar. Menggabungkan dua hal, al-lail wan nahar. Digabungkan dalam satu hukum, wa ja'alna laila wan nahar ayatain, dua-duanya ayat. Kemudian dipisahkan. Oke, al-lail wan nahar menyebutkan dua hal, dikumpulkan di hukum yang sama. Keduanya ini merupakan tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna lail wan nahar ayatain, al-jama'. Kemudian dipisahkan at-tafriq. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Jadi ada al-jama' wa tafriq digabungkan langsung. Kemudian yang ke-15 ada namanya at-taqsim. At-taqsim ini ada 3 bentuk. Yang pertama, at-taqsim huwa immastifa'u aqsami syai'. Ya. Bentuk pertama dari taksim adalah melengkapi pembagian-pembagian dari sesuatu. Misal, nahu qauli wa a'lamu ilmal yaum wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Di sini lihat, wa a'lamu ilmal yaum, al yaum hari ini, wal amsi sebelumnya. Kemudian menyempurnakan pembagian waktu ini, bukan hanya hari ini dan hari kemarin, kemudian ditambahkan bahwa hari itu ada hari esok. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Jadi menyempurnakan atau melengkapi pembagian dari sesuatu. Ya. Jadi katanya wa a'lamu ilmal yaum, aku mengetahui
pengetahuan hari ini, hanya hari ini saja yang aku ketahui dan hari kemarin, hari sebelumnya. Akan tetapi tentang apa yang terjadi besok, ya, pengetahuan tentang hari esok itu ami, aku itu buta, aku nggak tahu apa-apa hari esok akan gimana. Kalau contoh taksim dalam ayat Al-Quran seperti qauluhu ta'ala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha' adzukur. Nah, jadi menyebutkan bukan hanya perempuan, kemudian menyempurnakannya menjadi laki-laki. Ya. Jadi aksamul hibah, aksamul ni'mah, aksamul minnah. Jadi Allah membagi anugerah. Bukan hanya anugerah itu seseorang mendapatkan keturunan perempuan, yahabu liman yasha'u inatha, kemudian juga wa yahabu liman yasha' adzukur. Padahal cukup aja nggak disebutkan zukur juga nggak apa-apa, karena otomatis gitu ya, otomatis lawan dari perempuan pasti laki-laki. Cuma untuk melengkapi ya, melengkapi pembagian daripada kenikmatan anugerah dari Allah disebutkanlah adzukur juga. Bentuk taksim kedua adalah wa imma dzikru muta'addidin, menyebutkan beberapa hal, wa irja'u ma likullin ilaihi ala ta'yin, kemudian mengembalikan sesuatu milik hal-hal yang tadi itu, beberapa hal tadi itu dikembalikan kepada hal-hal yang tadi ala ta'yin, udah sesuai dengan ketentuannya atau udah tertentu gitu ya. Kaqaulih, misalkan kita lihat contohnya maksud zikru muta'addid, wala yuqimu ala dhaimin yuradu bihi illal azallani airul hayy wal watadi. Airul hayy wal watad, dua hal disebutkan, zikru muta'addid. Airul hayy wal watad, dua hal. Kemudian setelah itu menyebutkan sesuatu yang kembali ke airul hayy dan wal watad. Haza ini maksudnya airul hayy. Haza alal khasfi marbutun birummatihi waza di sini maksudnya kembali ke al-watad. Waza yushajju fala yarsi lahu ahadu. Jadi katanya wala yuqimu ala dhaimin yuradu bihi. Ya. Tidak ada satupun yang dia ibaratnya ingin, mampu ya, berdiri dalam kehinaan. Dhaim itu maksudnya azul wal hawan, kehinaan. Yuradu bihi, yang dikehendaki, yang dimaksudkan. Tidak ada orang yang apa? Yang dihina. Ya, ibaratnya tidak ada satupun orang yang ingin dihina atau bertahan dalam kehinaan, kecuali dua hal yang memang udah hina. Illal azallan, apa itu? Satu, airul hayy, himar, maksudnya airul hayy ini himar, ya, keledai. Wal watad, dan tiang apa? Tiang pancang, apa ya? Patokan itu, kalau kita buat tenda kan ada untuk patokan itu ya. Nah, itu watad namanya. Apa sisi kehinaannya? Hadza himar ini alal khasfi marbutun birummatihi, dia tertali, diikat ya. Diikat dengan seutas tali alal khasfi, dalam kehinaannya. Dia kan himar itu di ini terus kan? Ditali terus, diikat terus ya. Waza, sedangkan yang ini tali tiang pancang itu yusajju itu dipukulin terus ya, namanya tiang pancang kan dipukulin terus. Fala yarsi lahu ahad, tidak ada satupun orang yang meratapi dua hal ini ya. Tidak ada orang yang meratapi dua hal ini ya. Tidak ada yang meratapi himar, tidak ada juga yang meratapi tiang pancang ya. Nah, ini zikru muta'addid, atau dalam Al-Quran contoh zikru muta'addid wa irja' malikulli ilaihi ala ta'yin. Qauluhu ta'ala kazzabat samud wa adum bil qaryah, menyebutkan Samud dan dengan siapa? Ad. Kemudian masing-masing disebutkan ya, untuk halnya masing-masing. Fa amma samudu fa uhliku bit taghiyah wa amma adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Itu ya. Yang bentuk ketiga dari taksim, apa itu? Wa imma dzikru ahwali syai' mudhafan ila kullin minha ma yaliqu bih, menyebutkan ya kondisi sesuatu, kemudian disandarkan kepada sesuatu ini ya,
sesuatu yang sesuai yang layak gitu ya, yang layak untuk kondisi tersebut. Ya, kita lihat contohnya maksudnya. Saat lubu haqqi bil qana wa masyayikhin ka'annahum min tuli maltasamu murdu. Siqalun idza laqu khifafun idza du'u kathirun idza shaddu qalilun idza uddu. Ya. Jadi katanya di sini menyebutkan kondisi-kondisi dari sesuatu. Sesuatunya ini mereka, kaum itu siqal. Ya. Menyebutkan ahwalnya, siqal, mereka itu berat. Ya. Kemudian kapan mereka dianggap berat? Idza laqu, ketika mereka bertemu dengan musuh. Kita maknai dulu. Katanya di sini saat lubu haqqi bil qana wa masyayikhin. Jadi aku, kata si penyair, akan menuntut hakku. Aku akan menuntut hak punyaku. Bil qana, dengan apa? Dengan membawa rumah, apa itu? Tombak. Wa masyayikhin, dan dengan membawa teman-temanku. Ya, kaumku. Jadi aku akan menuntut hakku dengan membawa apa? Membawa tombak gitu ya, dan juga kaum-kaumku. Yang mana kaum-kaumku ini, teman-temanku ini, gengku ini, ka'annahum min tuli maltasamu murdu. Mereka ini seakan-akan murdu. Murdu itu apa? Pemuda ya, yang dia baru tumbuh jenggot. Ya. Jadi kalau pemuda itu kan dia baru tumbuh jenggotnya itu dikit itu kelihatan ya. Dikit doang gitu, baru dikit-dikit. Itu murdu. Jadi katanya mereka ini, kaum-kaumku ini, seakan-akan mereka ini pemuda yang janggutnya belum tumbuh. Kenapa? Min tuli maltasamu, karena mereka sering berperang. Jadi orang Arab, itu kalau berperang itu kan di padang pasir. Padang pasir, kemudian juga banyak debu dan lain sebagainya. Mereka biasanya pakai imamah, kemudian menutup apanya? Menutup ininya gitu ya. Kayak ninja gitu. Dan jenggotnya tertutup. Mereka itu saking seringnya berperang pakai itu terus. Sehingga jenggotnya nggak kelihatan. Orang Arab kan jenggotnya lebat-lebat kan. Tapi karena sering pakai penutup itu, jenggotnya cuma kelihatan dikit keluar. Jadi maksudnya kinayah mereka itu pemberani dan juga jago perang. Dan sering berperang. Sampai jenggotnya nggak kelihatan. Kelihatan pun cuma seakan-akan mereka itu pemuda apa? Pemuda yang baru tumbuh jenggotnya, karena tertutup, gitu ya. Yang mana mereka ini katanya siqal, mereka itu amat berat sekali kalau dilawan. Kapan? Idza laqu, kalau mereka bertemu dengan musuhnya, itu berat dilawannya. Khifafun, tapi mereka itu sangat ringan sekali. Kapan mereka itu ringan? Jadi menyebutkan ahwal syai, siqal, khifaf. Kemudian kapan siqal diidofatkan ketika idza laqu. Khifaf diidofatkan ketika mereka idza du'u. Mereka itu amat ringan sekali. Kapan? Idza du'u, ketika mereka diajak perang. Ayo perang, ayo siap gitu. Jadi enggak takut gitu, enggak takut. Kasirun, dan mereka itu kelihatannya banyak sekali. Idza syaddu, kapan? Ketika mereka menghentak musuh. Jadi ketika mereka menghentak musuh gitu ya, nakut-nakutin musuh, mereka kelihatannya kayak banyak banget. Tapi qalilun, mereka itu dikit. Kapan mereka itu dikit? Idza uddu, kalau dihitung. Mereka jumlahnya dikit, tapi kalau ibaratnya menyentak untuk berperang, itu mereka seakan-akan banyak, gitu ya. Nah, kalau dalam ayat Al-Quran, contoh daripada taksim yang bagian ketiga ini adalah fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin. Nah, menyebutkan syai, ahwal syai. Alal mu'minin. Kapan adzillatin? Alal mu'minin. A'izzatin. Kapan a'izzah? Alal kafirin. Ya, gitu ya. Itu contoh daripada taksim. Yang kemudian yang nomor 16 dari muhasinat ma'nawiyah adalah at-tayyu wan nashru, atau boleh al-lafu wan nashru ya. Al-lafu wan nashru. Al-lafu wan nashru ini ada yang menyamakan dengan al-jam'u wa tafriq, gabungan dari jama' wa tafriq. At-tayy wan nashr. Huwa, yang dimaksud dari at-tayy wan nashr adalah zikru muta'addid ala tafsil awil ijmal, menyebutkan beberapa hal dengan detail, disebutkan satu-satu atau menyebutkannya secara umum saja.
Summa dzikru ma likulli wahidin minal muta'addid min ghairi ta'yin. Ini perbedaannya, min ghairi ta'yin, dengan taksim perbedaannya ini. Kemudian setelah menyebutkan beberapa hal baik secara detail ataupun secara global, menyebutkan sesuatu yang sesuai untuk masing-masing dari yang tadi itu tanpa tertentu, min ghairi ta'yin, tanpa ditentukan. Kenapa enggak ditentukan? I'timadan ala fahmis sami', karena dianggap si pendengarnya itu udah paham, gitu ya. Kaqaulihi ta'ala, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar, menyebutkan dua hal secara detail, al-lail wan nahar. Kemudian menyebutkan masing-masing untuk lail dan nahar, litaskunu fi wa litabtagu min fadli. Ya, litaskunu fi, fi-nya di mana ini? Fil lail. Wa litabtagu min fadli. Ya. Di mana ibtigha min fadli? Di nahar, di siang hari. Jadi nggak perlu disebutkan litaskunu fil lail, misalkan wa litabtagu min fadli fin nahar. Nggak disebutkan secara ta'yin, secara tertentu. Karena orang udah paham kapan waktu istirahat, malam hari. Kapan mencari nafkah, di siang hari. Fasukun raja'un ilal lail. Istirahat, diam, kembali ke malam hari. Wal ibtigha raja'un ilan nahar. Ini kalau atau wan nashr ala tartib. Ya. Jadi maksudnya menyebutkan dua hal, al-lail wan nahar. Kemudian menyebutkan litaskunu sesuai nomor satu untuk nomor satu lail. Kemudian litabtagu min fadli disebutkan nomor dua untuk nomor dua, yaitu nahar. Ada juga atau wan nashr ala ghairi tartib. Ya, seperti contoh qaulu ta'ala yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Menyebutkan yang pertama ada tabyaddu wujuh. Kemudian yang kedua taswaddu wujuh. Kemudian menyebutkan mana dulu? Fa ammal ladzina swaddat wujuhum dulu. Harusnya kan kalau secara tartib abyadat wujuhum dulu. Nah, ini tayyiwan nashr yang tidak sesuai dengan tartib. Dan itu boleh-boleh aja. Wa kaqauli syair, contoh yang dia diungkapkan secara ijmal, global. Salasatun. Nah, tiga hal. Tiga hal yang membuat dunia ini terang, gitu ya, tusyrikud dunia. Tiga hal yang membuat dunia ini, yang menerangi dunia, bibahjatiha, dengan cahayanya. Apa itu? Syamsud duha wa Abu Ishaq wal qamar. Ya, matahari di waktu duha, Abu Ishaq, ya, wal qamar dan rembulan. Seakan-akan Abu Ishaq ini setara dengan matahari dan rembulan, cahayanya gitu, menerangi dunia. Yang ke-17 selanjutnya. Nanti juga ada, tadi kan disebutkan ada al-jam'u wat tafriq. Nah, ada yang menyebutkan al-jam'u wat tafriq sama dengan at-tayy wan nashr. Kemudian juga ada nanti al-jam'u wat taqsim. Kemudian nanti ada al-jam'u wat tafriq wat taqsim. Cuma itu nanti, ya, lanjutannya. Yang ke-17 ada muhsinat manawiyah, namanya irsalul masal, dan dinamakan dengan al-kalamul jami'. Apa itu irsalul masal atau al-kalamul jami'? Dan kalamul jami' huwa an yu'ta bi kalamin, mendatangkan sebuah kalam yang mana kalam ini salihin, bisa dipakai li'an yutamassala bih, bisa dipakai untuk dijadikan peribahasa fi mawatina katsira, di banyak kondisi, di banyak tempat. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara irsalul masal dengan kalam jami adalah bahwa irsalul masal itu dipakai ketika atau disebutkan dengan setengah bait. Kaqauli, misalkan laisat takahhulu fil ainaini kal kuhali atau kal kahali. Nah, ini dia bisa dipakai untuk peribahasa. Memang makna aslinya gini katanya, laisat takahhulu fil ainain kal kuhali atau kal kahali. Jadi katanya at-takahhul itu memakai celak tapi dibuat-buat gitu. At-takahhul, ya, membuat celak ataupun menghias diri, ya, tapi dengan dibuat-buat. Tidaklah sama, ibaratnya gitu, tidaklah sama celak yang dibuat-buat di kedua mata seperti halnya kal kuhal. Kuhal itu dia apa ya, celak yang tidak dibuat-buat, tapi maksudnya di sini adalah matanya itu dia hitam gitu ya,
mata, kan orang kalau pakai celak itu hitam sisinya ya. Nah itu ada mata orang Arab tanpa celak pun dia hitam gitu, ya, indah kelihatannya. Jadi maksudnya tidaklah sama ibaratnya sesuatu yang dibuat-buat dengan sesuatu yang orisinal, ya, yang original, nggak sama, itu nggak bisa disamakan. Jadi ini kan bisa dipakai untuk peribahasa terus, ya. Pokoknya sesuatu yang dibuat-buat tidak akan sama dengan sesuatu yang original. Yang KW itu nggak bakal sama dengan yang ori gitu ya. Nggak bakal sama. Jadi kalau antum temukan misalkan sesuatu yang beda, udah bisa antum ungkapkan dengan laisa takahulu fil ainain kal kuhal. Wasani, sedangkan kalamul jami adalah menggunakan satu bait penuh. Kaqauli idza jaa Musa wa alqal 'asa faqad batala sihru was-sahiru. Jadi katanya kalau Nabi Musa udah datang, kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka sihir dan penyihir itu akan kalah. Oh, berarti ini bisa dipakai untuk apapun kondisi ketika misalkan yang dapat piala Liga Champions siapa? Udah selesai belum? MU kan kalah nih misalkan gitu ya. Mohon maaf fans MU ya misalkan. Misalkan nih. Nah, dikalahkan oleh siapa misalkan gitu kan? MU kalah. Udah bisa kita idza jaa Musa wa alqal 'asa faqad batala sihru was-sahiru. Jadi bisa dipakai gitu ya. Berarti yang mengalahkan MU itu seakan-akan Nabi Musa dan tongkatnya. MU adalah sihir dan penyihirnya gitu ibaratnya. Semoga nggak dibully nanti ya sama fans MU. Kemudian ke-18 ada yang dinamakan mubalaghah. Mubalaghah ini kalau di Indonesia bisa dikatakan dengan ungkapan hyperbola, berlebih-lebihan, hyperbol. Apa yang dimaksud dengan mubalaghah? Hiya iddia bulughi wasfin fi syiddati wad dha'f. Haddan yab'udu au yastahil. Haddan ba'idan au mustahilan. Jadi mubalaghah adalah mengklaim sampainya suatu sifat, ya, sifat baik sifatnya itu misalkan maksimal atau minimal, asyiddah wa dha'f. Diklaim bahwa sifat ini, baik sifat yang maksimal atau minimal ini, itu katanya sudah sampai batas mustahil atau batas yang yab'ud, yang mungkin secara akal tapi tidak mungkin secara adat. Ya. Mubalaghah yang dia klaimnya itu suatu yang mustahil itu terbagi kepada dua. Ada mubalaghah yang makbulah, ada mubalaghah yang ghair makbulah. Ada kita bisa membuat kalam itu berlebihan, tapi walaupun berlebihan masih bisa diterima. Tapi ada mubalaghah yang berlebihan dia tidak bisa diterima. Kapan tidak bisa diterima? Ketika misalkan menyalahi syariat misalkan. Menyalahi syariat. Nah itu nggak boleh. Misal ada satu syair yang dibuat untuk pemerintah. Ini ada penyair ya kayak zaman sekarang penjilat gitu. Sama zaman dulu juga ada penyair yang dia penjilat sama pemerintah. Sampai-sampai membuat syair berlebihan sekali sampai menyalahi syariat. Seperti apa syairnya misalkan? Katanya penyair ini bilang ke amirnya, kepada presidennya. Ma syi'ta la ma sya'atil aqdar. Ma syi'ta la ma sya'atil aqdar. Fahkum fa antal wahidul qahar. Wah, itu kan berbahaya. Katanya apa? Ma syi'ta la ma sya'atil aqdar. Terserah kamu, wahai presiden, bukan terserah sama takdir, bukan, katanya. Kenapa? Kemudian katanya fahkum, buat kebijaksanaan, terserah. Nah, tunjangan silakan, silakan. Fahkum, silakan bikin ini, wahai presiden, bikin kebijaksanaan. Kenapa? Fa antal wahidul qahar, karena kamu ini al-wahidul qahar. Padahal al-wahidul qahar itu siapa? Allah. Nah, ini kalau seperti ini berarti mubalaghah yang ghair makbulah, nggak bisa. Ya, berlebihannya terlalu dan itu tidak bisa diterima. Itu ya. Ya. Ini mustahil dan tidak bisa diterima. Ada yang mustahil bisa diterima, ya. Ya, karena tidak menyalahi syariat misalkan. Oke, watan qasimu salasata aqsam. Ya. Ustaz Diki mana? Ada yang nelpon.
Kemudian mubalaghah terbagi kepada 3 bagian. Yang ini tiga bagian daripada mubalaghah ini dia makbulah semuanya ya. Yang bukan ghair makbulah, ini yang makbulah, yang bisa diterima. Yang pertama ada mubalaghah tabligh. Kapan dinamakan mubalaghah ini tabligh? In kana dzalika mumkinan aqlan wa adatan. Ketika misalkan maknanya itu masih mungkin secara akal dan adat manusia. Kaqaulihi fi wasfi faras, seperti ucapan si penyair ketika mendeskripsikan kudanya. Ya. Apa katanya? Kudanya ini idza ma sabaqat harrihu farrat wa alqat fi yadir rihi turaba. Jadi katanya ketika kuda ini ibaratnya berlomba dengan angin. Jadi katanya kalau kuda ini berlomba dengan angin, ya, jadi angin ini ingin menyusul kudanya. Apa yang terjadi? Farrat, kuda itu akan berlari kencang. Saking kencangnya, wa alqat, dan kemudian kuda ini apa? Melemparkan, ya, turab, melemparkan apa namanya? Debu-debu di tangannya, di tangan apa? Di tangan angin itu yang pengen nyusul. Jadi saking kencangnya maksudnya kuda itu, sampai angin juga kalah kencangnya. Jadi pas lari kudanya, kan larinya kuda itu biasanya diawali dengan apa? Atau ngelempar apa namanya? Debu-debu itu. Seakan-akan debu ini terlempar ke angin, gitu ya. Karena angin itu kalah. Dan ini masih mungkin secara akal dan adat, karena ada kuda yang dia cepat banget sampai dijadikan perlombaan pacu kuda itu, ya. Atau contoh kalau dalam Al-Qur'an mubalaghah yang dia tabligh. Apa? Qauluhu ta'ala au kazulumatin fi bahril lujiyyi yaghshahu maujum min fawqihi sahab. Ya. Sampai katanya jadi ini ingin mengibaratkan apa? Mengibaratkan orang-orang inilah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kekafiran mereka itu, ya, zulumat, seperti kegelapan yang ada di lautan. Fi bahri luji yaghshahu maujun. Apa? Au kadzulumatin fi bahri luji yaghshahu maujun. Jadi lupa barusan tadi ayat bacanya. Au kadzulumatin fi bahri luji yaghshahu maujun min fawqihi mauj. Jadi seakan-akan kalau antum pernah lihat film dokumenter tentang palung apa? Mariana itu kan dalam banget. Saking dalamnya kayak nggak ada cahaya banget kan? Itu gelap banget. Kemudian di atasnya ada ombak. Kemudian di atas ombak ada apa? Ada langit yang gelap. Kalau di Kalau di samudra luas itu langit itu gelap. Beda halnya kalau di pesisir pantai itu kan masih ada bintang-bintang. Jadi diibaratkan mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu di dalam kegelapan. Kegelapannya itu pokoknya nggak ketulung lagi. Bukan hanya gelapnya kayak palung Mariana itu, tapi ditambah gelapnya, pokoknya dikali lipat lah gelap-gelapnya itu. Sampai kalau ngelihat lam yakad yaroha, kalau kita misalkan menjulurkan tangan kita itu nggak kelihatan. Kita aja kalau mati lampu kan nggak kelihatan. Tapi kadang masih ada bisa meraba-raba dan agak ada yang kelihatan kan, siluet-siluet itu. Tapi kalau ini pokoknya gelapnya luar biasa. Nah, kegelapan ini masih mungkin karena memang ada warna yang gelapnya itu luar biasa, gitu ya. Baik. Yang kedua, wa igraq, ada mubalaghah igraq. Apa itu? In kana mumkinan aqlan la adatan. Ketika mubalaghahnya itu masih mungkin secara akal walaupun tidak mungkin secara adat kebiasaan. Kaqauli wa nukrimu jarana madama fina wa nutbi'uhul karamata haitsu mala. Jadi kata si penyair katanya bilang gini, wa nukrimu jarana, kami akan senantiasa memuliakan tetangga kami selama tetangga kami masih tinggal di antara kita. Masih tinggal dekat kita. Mahal syahidnya yang ini, yang bawah. Wa nutbi'uhul karamata haitsu mala, dan kami akan tetap memberikan kemuliaan kami, artinya kami akan tetap memuliakan mereka kemanapun mereka pergi. Ini nggak mungkin.
Kenapa nggak mungkin? Karena kita lihat konteks zaman dulu. Zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya HP. Kalau orang udah bukan jadi tetangga kita, udah pergi kemana misalkan gitu, kita nggak bisa memuliakan mereka lagi. Nggak bisa. Kita nggak bisa misalkan tanya kabar, karena itu mustahil. Ya. Maka di sini secara akalnya mungkin orang itu memuliakan tetangganya yang sudah pergi. Mungkin. Secara akal. Tapi secara adat saat itu, konteksnya itu nggak mungkin. Karena di zaman dulu kan nggak ada HP, nggak ada Gojek dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang masih mungkin secara akal dan adat. Berarti ini contoh dari kalau zaman sekarang konteksnya itu berarti apa? Mubalaghah yang tabligh. Karena kalau zaman sekarang mau tetangga kita udah pergi kemanapun, kita masih bisa memuliakan. Nah, dengan cara apa? Transfer bisa, misalkan. GoFoodin bisa, misalkan ya. Dan lain sebagainya masih bisa, gitu ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, itu agak sulit, susah. Contoh igrok dalam ayat Al-Qur'an misalkan innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamal fi samil khiyat. La tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Ya. Jadi ini mubalaghah yang apa? Mubalaghah yang igrok. Mungkin secara akal unta itu dimasukkan ke lubang jarum. Secara akal aja, hayalan, mungkin secara hayalan. Tapi secara adat manusia, secara fakta nggak mungkin. Jamal, onta dimasukkan ke lubang jarum. Jadi maksudnya mungkin nggak orang-orang yang kafir kepada ayat Al-Quran itu masuk surga? Nggak mungkin. Sebagaimana ketidakmungkinan secara adat memasukkan unta ke lubang jarum. Gitu ya, maksudnya gitu. Kecuali lubang jarum, jarumnya besar. Nggak ada kan, nggak ini. Kemudian ada mubalaghah yang gulu namanya, mubalaghah gulu. Walaupun kelihatan gulu itu ekstrim gitu, tapi di sini masih bisa diterima. Mubalaghah yang gulu adalah ketika mustahil secara akal dan adat, nggak bisa. Secara akal dan adat nggak mungkin. Kaqauli takadu kisiyuhu min ghairi ramin tumakkinu fi qulubihimun nibala. Ciri dari mubalaghah yang gulu adalah biasanya menggunakan lafadz kada yakadu atau laula atau lau misalkan gitu ya. Di sini contohnya takadu qisiyuhu, hampir-hampir busur panah itu min ghairi ramin, tanpa ada yang melempar sekalipun. Busur panah ini tumakin, bisa menancapkan gitu ya, panahnya, annibal, panahnya ke jantung mereka. Ya. Jadi apa? Kan ini nggak mungkin secara akal dan adat busur panah itu tidak akan bisa mengenai target kalau tidak ada apa? Tidak ada yang melemparnya. Ya. Asar bila muasir mustahil kan? Asar bila muasir ini mustahil secara akal dan adat, gitu. Ya, kayak gini. Tapi di sini diperkenankan. Jadi maksudnya gini, saking jagonya dia ini, seakan-akan tanpa dilemparkan pun busur panahnya itu bisa kena target. Apalagi dilemparkan, gitu maksudnya. Gitu ya. Kayak misalkan qauluhu ta'ala, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Ini mubalaghah yang gulu. Karena mustahil secara akal dan adat, zait, minyak, itu bisa menerangi apa? Menerangi ruangan. Mustahil. Yang bisa menerangi ruangan adalah nurnya, cahaya yang dari apa? Dari minyak itu. Allah nurus samawati wa kama kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah karena kaukabun durriyyu yakadu zaituha yudhi. Ya. Jadi mubalaghah yang gulu itu ada 3. Satu yang diawali oleh lafadz yakadu, kada yakadu, atau lau atau laula. Satu. Ada juga mubalaghah yang gulu yang dia beriktimad sama takhil. Beriktimad sama apa? Takhil, sama imajinasi. Dan biasanya itu dia menggunakan lafadz yukhayyalu. Ya, biasanya. Kemudian
Ada yang ketiga mubalaghah yang gulu itu ketika diungkapkan dengan maksud bercanda, al-hazal. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengungkapkan ungkapan yang mustahil secara akal dan adat tapi maksudnya untuk bercanda, maka itu mubalaghah apa? Mubalaghah gulu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada mana tadi? Ya. Mana? Yang ke-19 ada mughayarah. Apa mughayarah? Ada yang mengatakan mughayarah juga ini at-talatuf. Hiya madhu syai' ba'da zammihi. Jadi memuji sesuatu yang sebelumnya barusan dicela. Memuji sesuatu yang sebelumnya dicela atau mencela sesuatu yang sebelumnya dipuji. Ya, zammu mamduh, madhu mazmum. Kaqaulihi fi madhi dinar. Ya, misalkan ucapannya Imam Hariri ketika memuji uang dinar, katanya akrim bihi. Akrim bihi ini sigot ta'jub. Akrim bihi. Jadi mulia sekali ya uang dinar ini. Mulia sekali, bagus sekali uang dinar ini. Asfar, dia berwarna kuning. Raqat sufratuhu, dan kuningnya bukan sembarang kuning karena ada kuning yang buruk ya. Kuning yang mengalir. Jorok sekali itu Ustaz. Ya, karena di sini katanya raqat sufratuhu. Jadi kuningnya itu kuning yang bagus gitu, top. Rokot itu yang top. Ya. Jadi uang dinar itu kan emas gitu kan. Ya. Emas itu kan warna kuning dan itu kuningnya sangat indah, top gitu maksudnya. Mulia sekali. Padahal baru saja sebelumnya ba'da zammihi, tadinya mencela uang dinar, apa katanya? Tabban lahu min khadi'in mumadzikin. Celakalah uang dinar itu. Yang mana uang dinar itu dia itu seperti khadi', seperti apa? Seperti penipu. Mumadzikin yang penuh tipu daya. Nah, karena memang uang itu kan bisa menipu, bisa menjadi tipu daya. Nah, ini contoh daripada apa? Mughayarah. Madhu syai' ba'da zammihi. Seperti contoh, ad-dunya mata'un. Dunia itu hanya sebatas mata, seperti benda. Kemudian baru aja mencela dunia itu mata, sesuatu yang dia sepele lah mata itu ya. Kemudian setelah baru saja dicela, dipuji. Tapi wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Tapi ada gitu ya kebaikan dari dunia itu gitu ya. Kayak gitu. Itu semisal dari mughayarah. Baik, kemudian yang ke-20 ada ta'kidul madah bima yushbihu dzam. Memperkuat pujian ya, memperkuat pujian dengan sesuatu yang serupa dengan celaan. Ya. Jadi memperkuat pujian ya dengan sesuatu yang mirip dengan celaan. Ada dua bentuk dari ta'kidul madah bima yushbihu dzam. Yang pertama, ahaduhuma an yustathna min sifati dzammin manfiyatin sifatu madhin ala taqdiri duhuliha fiha. Bentuk pertama dari ta'kidul madah bima yushbihu dzam adalah mengecualikan dari sifat dzam ya, yang mana sifat dzam ini, sifat celaan ini yang sudah dinafikan. Apa yang dikecualikan? Sifat madah, sifat pujian, yang mana sifat pujian ini dianggap atau dikira-kirakan dia bagian dari sifat dzam. Jadi susunannya gini, ada sifat dzam yang sudah dinafikan, nafyu dzam, kemudian ada adat istisna, kemudian ada sifat madah. Itu ya. Yang mana sifat madah ini dikira masuk bagian dari sifat dzam, ya. Contoh misalkan kaqauli wala aiba fihim. Nah, lihat ada sifat dzam yang dinafikan, la aiba fihim. Tidak ada aib dalam diri mereka, tidak ada aib dalam diri mereka. Kemudian ada adat istisna ghaira. Ada adat istisna ghaira. Kemudian setelahnya ada sifat madah. Annasu yufahum bihinna fululun min qira'il kataibi. Ya. Jadi katanya mereka tidak punya aib sama sekali dalam diri mereka. Hanya saja dikiranya mau mencela. Kan biasanya gini. Misal, fulanun ghaniyun, si fulan ini orang kaya. Misalkan, lakinnahu bakhilun. Nah, kan itu celaan jelas. Si fulan ini orang kaya, akan tetapi dia ini pelit. Oh, berarti ini bukan ta'kidul madah bima yushbihu dzam, karena memang itu murni untuk mencela. Tapi kalau ini katanya
Mereka itu nggak punya aib. Hanya saja, nah seakan-akan kan mau mencela kan? Kayak tadi, fulanun ghaniyun lakinnahu bakhil. Nah, ini kayak mau mencela tapi memperkuat pujiannya. Mereka ini nggak ada aib sama sekali. Hanya saja pedang yang mereka miliki itu, pedangnya itu memiliki fulul. Fulul itu pecahan atau goresan, ya. Yang mana pecahan atau goresan yang ada di pedang mereka itu berasal dari aduan-aduan dengan tentara perang. Oke. Pedang yang tanpa ada goresan atau pecahan, gitu ya. Dengan pedang yang ada pecahan atau misalkan gini gambaran pedangnya gitu ya. Ini pedang yang misalkan tidak ada apa namanya? Tidak ada goresan atau celah. Dengan pedang yang misalkan udah rusak-rusak gini. Mana yang lebih bagus? Yang ini apa yang ini? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ya, kenapa yang bawah? Menandakan bahwa yang si pemilik pedang dia sering berperang. Artinya kalau sering berperang dia pemberani atau pengecut. Nah, kalau yang pedang yang di atas itu artinya menandakan si pemilik pedang tidak pernah berperang. Orang yang tidak pernah berperang zaman dulu berarti dia pengecut atau pemberani? Pengecut. Nah, gitu maksudnya. Jadi walaupun pedangnya itu banyak goresannya, banyak pecahannya, itu pecahannya bukan karena kejelekan pedang itu, bukan, tapi disebabkan karena aduan dengan tentara-tentara perang. Ya. Seperti contoh misalkan, contoh lain dari Ta'kidul Mada bima yushbihu dzam. Laisa bihi aibun siwa annahu la taqa'ul ainu ala shibhihi. Ya. Laisa bihi aibun siwa annahu laisa bihi aibun siwa annahu la taqa'ul ainu ala shibhihi. Laisa bihi aibun, dikecualikan dulu, dinafikan dulu, menafikan sifat dzam, bahwa katanya dia ini tidak ada aib sekalipun, nggak ada aibnya, nggak ada kurangnya. Hanya saja dia ini apa? Mata itu tidak pernah melihat orang seperti dia. Berarti dia satu-satunya, maksudnya gitu. La taqaul ainu ala shibhi. Tidak pernah sekalipun mata itu memandang orang seperti dia. Gitu ya. Berarti ini pujian. Ya, ini bentuk pertama dari Ta'kidul Mada bima yushbihu dzam. Contoh kalau dalam Al-Qur'an itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan lima yakhsha. Ta'kidul Mada bima yushbihu dzam. Menafikan bahwa Al-Qur'an ini bukan untuk membuat kamu sulit. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kemudian illa tazkiratan lima. Tazkirah lima yakhsha itu pujian. Berarti Ta'kidul Mada bima yushbihu dzam. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Ta'kidul Mada bima yushbihu dzam. Bahwa di surga itu mereka tidak akan mendengarkan lagwan wala ta'sima. Hal yang sia-sia dan hal-hal yang membuat apa? Dosa. Hanya saja di surga itu akan terdengar apa? Salaman salama, ucapan salam, ucapan damai, tentram dan seterusnya. Ya. Baik, yang bentuk kedua dari Ta'kidul Mada bima yushbihu dzam apa? An yusbata li syai'in sifatu madhin wa yu'ta ba'daha bi adati istisna'in taliha sifatu madhin ukhra. Kalau ini berarti susunannya ada sifat madah, kemudian ada adat istisna, kemudian ada sifat madah lagi. Gitu ya. Ya, jadi menetapkan untuk sesuatu sebuah sifat pujian, kemudian setelahnya mendatangkan adat istisna, setelah adat istisna ini ada sifat pujian lain. Kaqaulih fatan kamulat awsafuhu. Nah, ini berarti sifat madah pertama, bahwa dia adalah seorang pemuda yang sifatnya sempurna banget. Ya. Fatan kamulat awsafuhu. Nah, jadi good attitude gitu. Kamulat awsafuhu. Ghairu annahu, hanya saja, nah ini, hanya saja kemudian ditambahkan sifat pujian lagi. Jawadun, hanya saja dia ini dermawan banget.
fama yubki 'alal mali baqiya. Ya, dermawannya dia gitu ya. Dengan sifat dermawannya dia tidak menyisakan sedikit pun harta dari hartanya. Pokoknya dermawan banget. Kalau Nabi pernah bilang gini, ana afsahul arab. Nah, itu sifat pujian. Afsahul arab, pujian. Kemudian ada adat istisna, baida. Baida anni. Saya adalah orang yang paling fasih. Baida anni, hanya saja aku min Quraisy, dari orang Quraisy. Padahal orang Quraisy adalah afsahul arab. Berarti Nabi Muhammad adalah afsahil arab. Nah, gitu ya. Berkali-kali lipat. Baik, kemudian yang kebalikannya, ada ta'kidu dzam bima yushbihul madah. Memperkuat celaan dengan sesuatu yang dikiranya yang serupa dengan dia pujian. Sama, ada dua. Al-awwal an yustathna min sifati madhin manfiyatin sifatu dzammin ala taqdiri dukhuliha fiha. Berarti ada susunannya, ada madah yang dinafikan, ada sifat pujian yang dinafikan, kemudian ada adat istisna, kemudian ada sifat dzam, gitu ya. Nahu fulanun la khaira fi. Si fulan itu tidak ada kebaikan di dalam diri dia. Berarti ini menafikan apa? Sifat madah. La khaira fi, menafikan sifat madah. Ada adat istisna illa, kemudian ada sifat celaan. Si fulan ini tidak ada kebaikan dalam diri dia, hanya saja dia ini kalau bersedekah dengan sesuatu yang dia curi. Oh, berarti pencuri. Nah, selain gak ada kebaikan, dia juga suka mencuri. Nah, kalau dalam Al-Quran contohnya, ta'kidul dzambi masybihul madha apa? La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Udah mereka di neraka itu tidak merasakan bardan, kesejukan, dan juga mereka tidak pernah merasakan minum, ya, kecuali minumnya itu hamiman, apa? Mereka hanya merasakan nanah, ya, wa ghassaq, waliyadzubillah. Kemudian bentuk kedua dari ta'kidul dzam bi yushbihul mada adalah an yusbata li syai' sifatul dzam. Berarti ada sifat dzam yang tidak di sifat dzam, kemudian adat istisna, kemudian ada sifat dzam lain lagi. Contoh, huwal kalbu. Ini sifat celaan ini. Huwal kalbu, dia ini anjing. Atau dia ini bagai anjing. Tapi ini berarti tasbih menurut orang Arab. Karena kalau seseorang diserupakan dengan anjing itu maksudnya celak banget. Tapi kalau misalkan ini dipakai dalam adatnya orang Amerika, misalkan orang Eropa, orang itu, kalau seseorang diserupakan dengan anjing itu imut katanya. Ya kan? Ya, atau orang Korea atau mana gitu. Karena anjing dipelihara oleh mereka kan? Atau misalkan setia anjing itu. Kamu ini kayak anjing ya gitu. Berarti jangan marah gitu. Karena Anda mengikuti adat Eropa gitu. Jadi kalau antum ngatakan sama teman antum anjing itu jangan marah gitu. Anak adatnya adat Eropa gitu. Kamu anjing banget ya gitu. Tapi ya dengan bahasa yang lembut gitu. Huwal kalbu, ini berarti dalam adat orang Arab bahwa dia itu kayak anjing katanya. Illa anna fihi malalatan. Hanya saja dia ini kayak anjing, hanya saja di dalam diri dia ini malalah, membosankan. Wasu'a mura'atin, dan jelek banget gitu ya. Enggak setia lah. Padahal anjing, sejelek-jeleknya anjing, dia itu biasanya enggak membosankan karena bisa diajak berburu kalau orang Arab dulu itu ya. Atau dia itu setia anjing itu ya. Ini udah dia mirip anjing gitu ya, membosankan, kemudian apa? Enggak setia lagi. Ya. Wa ma dzaka fil kalbi katanya. Wa ma dzaka fil kalbi. Yang seperti itu enggak ada di anjing. Ya, karena anjing itu enggak membosankan dan juga setia. Tapi orang ini udah makai anjing, membosankan, enggak setia, emang boleh si anjing ini? Enggak boleh ini. Ya. Yang kedua ya, selanjutnya dari muhasidat ma'nawiyah adalah at-tajrid. At-tajrid, apa yang dimaksud dengan tajrid? An yuntaza'a min amrin dhi sifatin amrun akharu misluhu fiha mubalaghatan likamaliha fi. Jadi tajrid adalah, bentuk pertama dari tajrid adalah mengambil dari sesuatu. Jadi ada sesuatu dia memiliki sifat.
Ya, ada sesuatu dia memiliki sifat, kemudian kita mengambil dari sifat ini atau dari sesuatu yang memiliki sifat ini sesuatu yang lain yang serupa sifatnya dengan sesuatu ini. Ya. Sebagai bentuk mubalaghah, ya, sebagai bentuk hyperbol, karena sesuatu yang memiliki sifat itu sempurna banget. Nah, kita lihat contohnya. Dan bentuk dari tajrid itu yang pertama ini dengan mengambil sesuatu dari dia gitu ya, dari sesuatu itu bisa menggunakan lafadz min, huruf min. Contoh, li min fulanin sadiqun hamim. Misal kita punya teman ini setia banget, hamim banget, setia banget. Saking setianya kita nggak butuh teman lain. Seakan-akan satu teman, seakan-akan dia kayak ada dua gitu ibaratnya. Jadi kita punya teman, dia ini setia. Katanya, li min fulan, saya memiliki dari si fulan, sodikun hamim, teman lain yang sama-sama setianya. Saking setianya si fulan, seakan-akan kita nggak butuh teman lain yang setia. Karena walaupun dia satu orang, dia kayak dua orang. Kayak gitu, maksudnya ya. Saking setianya si teman ini. Masya Allah, makin maju aja ya maghrib. Baiklah. Oke, dikit lagi insya Allah ya. Tajrid tadi itu. Nah, tajrid salah satunya adalah dengan mengambil ya, mengambil dari sesuatu yang memiliki sifat. Misalkan kita mengambil dari fulan, si fulan ini dia punya sifat yang setia banget. Seakan-akan dia punya bunsin gitu kalau bahasa ini. Punya bayangan lain yang sama-sama dia juga teman yang setia. Misal gini. Li min Ahmad ibnun Barun. Nah, jadi katanya saya dari si Ahmad, misalkan kita punya anak namanya si Ahmad. Ahmad ini baik banget gitu, anak kita ini berbakti banget. Saking berbaktinya kita nggak butuh anak yang lain. Karena dari si Ahmad ini seakan kita punya anak lain yang sama-sama berbaktinya. Kayak gitu. Misal, contoh lain misalkan supaya untuk memperjelas tajrid ini, yang bentuk pertama dari tajrid. Misal, seorang ya, kalau misalkan lagi jatuh cinta sama seseorang, misalkan si A jatuh cinta sama si B. Si A ini jatuh cinta sama si B ini kan dunianya banget, pon. Dunianya. Jadi sampai bilang gini misalkan, li min fulana dunya wa ma fiha. Karena apa? Si fulana ini memiliki sifat yang terangkum semua dunia dan semua isinya. Jadi seakan-akan gak butuh yang lain. Udah. Jadi dia seakan-akan punya dunia lagi gitu. Pokoknya nggak butuh dia lah intinya gitu.
Kayak gini tadi itu, limun fulan sodikun hamim. Saking setianya kita nggak butuh teman yang lain lagi, misalkan kayak gitu, ya. Atau boleh menggunakan lafadz fi, huruf fi, kama fi qauli ta'ala, lahum fiha darul khuld. Ayat sebelumnya apa? Dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Ya. Nah, yang mana kita tahu neraka itu dia tempat yang abadi enggak? Tempat yang abadi, gitu ya, karena diabadikan sama Allah. Saking abadinya dan mengerikannya neraka, seakan-akan di dalam neraka juga ada tempat khusus lagi, darul khuld lagi. Ya gitu. Lahum fiha, bagi mereka, bagi musuh-musuh Allah, di dalam neraka itu ada tempat al-khuld lagi, darul khuldi lagi. Padahal neraka jahanam juga itu udah darul khuldi. Ya. Jadi kalau diibaratkan misalkan di tempat ada tempat lain gitu. Ya. Padahal tempatnya satu doang gitu. Tapi saking mengerikannya misalkan neraka itu. Jadi tustakhraj min daril khuldi, ya, darul khuldi. Atau boleh menggunakan ba. Awil ba'nahu la in sa'alta fulanan latas'alanna bihil bahra. Jadi katanya kalau kamu meminta kepada si fulan, maka seakan-akan kamu minta kepada lautan. Nah, jadi saking dermawannya si fulan, seakan-akan apa? Kita mintanya itu sama lautan, gitu ya, sama lautan yang tidak ada tepinya. Au bi mukhatabatil insan nafsahu. Cara kedua dengan tajrid adalah kalau tadi menggunakan huruf-huruf tadi. Tajrid bisa dengan cara seseorang ngomong dengan dirinya sendiri, monolog ya, istilahnya. Monolog itu termasuk dari tajrid. Seperti misalkan si penyair ngomong sama dirinya sendiri, la khaila indaka tuhdiha wala malu fal yus'idin nutqu illam tus'idil halu. Gitu, ngomong sama diri sendiri, kamu ini enggak punya kendaraan khail, kamu ini enggak punya kendaraan yang bisa kamu hadiahkan kepada si kekasih misalkan, atau sama ibu, sama siapa. Kamu enggak punya kendaraan yang kamu bisa hadiahkan. Begitupun kamu enggak punya harta, enggak punya apa-apalah. Fal yus'idin nutku. Kalau gitu, maka hendaknya ucapanmu itu membahagiakan orang lain. Kalau kamu tidak illam tus'idil hal. Kalau misalkan kondisi kamu sekarang karena nggak punya kendaraan, harta dan lain sebagainya, tidak bisa membahagiakan orang lain. Seperti misalkan kalau kita baca dalam Burdah itu di awal, amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajta dam anjaro min muklatin bidami. Imam Busiri itu ngomong sama dirinya sendiri. Amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajta dam anjaro min. Kayak ngomong sama diri sendiri, itu monolog. Nah, itu termasuk daripada apa? Tajrid. Au bi ghairi dzalik, atau bentuk ketiga dari tajrid adalah bukan dengan menggunakan huruf atau dengan menggunakan monolog. Seperti ucapan si penyair, fala in baqitu la arhalanna li ghazwatin tahwil ghanaima au yamuta karimu. Fala in baqitu, kalau seandainya aku ini bisa hidup, masih hidup, fala in baqitu hayyan, maksudnya kalau seandainya saya ini masih hidup, la arhalanna li ghazwatin, sudah pasti aku akan berperang, pergi berperang. Yang mana dari perang itu tahwil ghanaim, misalkan bisa mengumpulkan gonimah, harta rampasan perang. Au an yamuta, jadi di sini aunya bermakna illa, kecuali ya, si orang yang mulia itu dia mati. Kecuali si orang yang mulia itu mati. Siapa karim yang dimaksud? Dirinya sendiri maksudnya. Jadi dia ibaratnya apa di sini? Mensifati dirinya sendiri dengan cara memuji diri sendiri gitu. Nah, itu contoh dari tajrid juga. Kita selesaikan muhsinat manawiyah ya. Nanti baru muhsinat lafdiyah insyaallah di pertemuan selanjutnya. Dan mungkin minta waktunya nanti di khataman di pertemuan selanjutnya mungkin agak lama karena mau menghatamkan ya. Baik, yang ke-23 ada muhsinat manawiyah namanya husnul ta'lil. Apa yang dimaksud husnul ta'lil? Huwa an yudda'a liwasfin illatun ghairu illatun munasibatun, kalau boleh ditambahkan di sini. Illatun munasibatun ghairu haqiqiyatin fiha gharabatun. Jadi katanya husnul ta'lil adalah mengklaim atau menetapkan bagi suatu sifat
ya, liwasfin. Misalkan ada satu hal yang terjadi, satu sifat yang terjadi, kemudian kita mengklaim sifat ini ada karena ada satu alasan, illat. Satu alasan yang munasibah, yang sesuai, tapi alasan ini ghairu hakikiyah, bukan alasan sebenarnya. Yang mana di dalam alasan ini ada gorobah, ada satu hal yang asing. Jadi misalkan, ada apa? Ada spidol jatuh. Ada spidol jatuh. Jatuhnya spidol ini pasti ada alasannya kan? Bisa jadi karena ana yang jatuhkan, atau misalkan karena angin yang meniup, yang meniup. Nah, ini alasan sebenarnya. Kalau misalkan kita bilang spidol ini jatuh karena dijatuhkan oleh anak, maka itu alasan sebenarnya. Tapi ini misalkan kita membuat alasan itu bukan dengan alasan apa? Sebenarnya. Ini husnul ta'lil. Contoh misalkan, kita contohkan. Laulam takun niyatul jauza'i khidmatahu lama ra'aita 'alaiha iqdamun tatiqi. Nah, jadi katanya, kalau bukan karena niat Al-Jauza ini apa? Al-Jauza itu planet yang punya cincin, itu planet apa? Saturnus. Ah, itulah pokoknya yang nggak tahu planet apa. Bukan ahli perbintangan soalnya. Jadi katanya kalau bukan karena niat si planet itu berkhidmat kepada si fulan, si mamduh yang orang yang dipujinya, maka kamu tidak akan melihat di planet itu ada cincinnya. Ya. Jadi maksudnya gini. Kenapa ada planet dia punya cincin? Misalkan gitu ya. Alasan sebenarnya adalah mungkin karena apa gitu ya, ilmunya gitu apalah. Tapi di sini seakan-akan menggambarkan bahwa si planet ini dia pakai cincin berhias itu karena mau mengkhidmah si mamduh. Jadi alasannya itu dibuat-buat. Oh, kenapa si planet itu dia memakai cincin? Nah, kan kalau orang pakai cincin itu kan seakan berhias kan? Oh, kenapa si planet ini berhias? Karena mau mengkhidmah, mau kasih servis kepada si mamduh, kepada orang yang dipujinya ini. Gitu ya. Nah, ini contoh daripada apa? Contoh dari husnul ta'lil. Jadi husnul ta'lil sebetulnya nanti ada 4. Ini salah satu dari contoh husnul ta'lil, yaitu an yakuna ta'lil liwasfin ghairi sabitin. Jadi alasannya ini untuk sesuatu yang tidak sabit, yang tidak sebenarnya. Seperti ini misalkan, si planet ini Si planet ini berkhidmah kepada si mamduh. Ini sesuatu yang ghair sabit. Karena enggak ada planet berkhidmat kepada seseorang misalkan, ya, enggak ada. Dan hal tersebut ghair mumkinah. Dan hal tersebut enggak mungkin. Ini contoh an yakuna ta'lil liwasfin ghairi sabitin gitu ya, atau li sifatin ghairi sabitah wa hiya ghair mumkinah. Ini contoh daripada apa? Yang husnul ta'lil yang pertama. Nanti insya Allah sekarang aja? Udah, sekarang aja deh. Ya. Kemudian ada ta'lilnya an yakuna ta'lil liwasfin sabitatin qusida bayanu illatiha wala yadhhar laha fil ada illah. Kita tuliskan aja ya. Kita tuliskan. Bentar. Supaya benar-benar tuntas gitu. Jangan setengah-setengah. Yang pertama an yakuna ta'lil, an yakuna at-ta'lil, alasannya itu dibuat liwasfin sabitin, untuk sesuatu yang dia ada terjadi gitu ya, atau li sifatin sabita, boleh liwasfin sabit atau li sifatin sabita, qusida bayanu illatiha, qusida bayanu illatiha, yang dimaksudkan untuk dijelaskan alasannya, wala yadhhar, agak panjang, wala yadhhar laha fil adah illatun. Yang pertama,
an yakuna ta'lil liwasfin sabitin qusida bayanu illatiha wala yadhhar laha fil 'adah illatun. Jadi taklilnya ini membuat alasannya ini untuk sesuatu yang memang sabit ada gitu ya. Dan dimaksudkan untuk dijelaskan alasannya atau qusida bayanu illatihi gitu ya. Karena dia wasfin. Qusida bayanu illatihi wala yadhhar lahu, dan biasanya alasan dari adanya sesuatu ini itu tidak nampak bagi orang ya, tidak nampak bagi orang. Contoh misalkan, jadi membuat, ya intinya berarti sebetulnya husnul ta'lil ini membuat alasan ya, membuat alasan. Tapi apakah ini merupakan kebohongan? Bukan. Kenapa bukan kebohongan? Karena kita tahu ada qorina petunjuk bahwa ini sengaja dibuat-buat untuk apa? Mengungkapkan misalkan mubalaghah, ungkapan berlebihan, hyperbol, atau misalkan untuk memperindah makna. Gitu ya. Jadi memang tujuannya bukan untuk apa? Berbohong. Contoh, lam yahki na ilaka as-sahab. Lam yahki na ilaka as-sahabu wa innama hummat bihi fasabibuha ruhadau. Satu dulu misalkan, lam yakina ilaka sahabu wa innama hummat bihi fasabibuha ruhadau. Jadi katanya lam yakina ilaka sahab ya. Jadi awan itu, awan yang mengandung air hujan itu tidak akan bisa menyamai pemberianmu. Jadi seakan-akan pemberiannya itu lebih banyak daripada air hujan yang turun dari apa? Awan. Jadi awan itu tidak bisa menyamai pemberianmu. Wa innama hummat bihi. Dan kenapa awan itu menurunkan hujan? Hummat bihi. Hummat bihi itu maksudnya demam. Kenapa hujan itu bisa kenapa awan itu bisa menurunkan hujan? Karena dia demam, katanya. Hummat bihi. Fasabibuha ruhadha, dan kemudian tetesannya itu berasal dari kurang lebih keringat gitu. Keringat apa ya? Keringat kalau lagi demam itu kan berkeringat kadang ya. Menggigil gitu kemudian berkeringat. Nah, itu jadi kalau gini maksudnya. Alasan kenapa awan menurunkan hujan, alasan aslinya adalah karena memang terjadi apa istilahnya dalam ilmu itu tuh air terangkat ke awan, kemudian dibawa terus menurunkan hujan gitu ya. Itu alasan aslinya. Tapi di sini dibuat-buat alasannya. Kenapa awan itu menurunkan hujan? Karena dia itu nggak bisa menyamai pemberianmu. Karena nggak bisa menyamai pemberian kamu. Awan itu apa? Awan itu demam karena nggak bisa menyamai kamu dari segi pemberiannya, sehingga fasabibuha ruhadha. Oke, kita lihat di sini. Alasan ini dibuat untuk sesuatu yang sabit. Apa sesuatu yang sabit itu? Turunnya hujan. Turunnya hujan itu wasfun sabit, sesuatu yang pasti, gitu ya, dan ada. Qusida bayanu illatihi. Dan memang ilatnya itu dimaksudkan untuk dijelaskan ya. Maksudnya untuk menjelaskan ilatnya. Kenapa bisa awan itu menurunkan hujan? Tapi biasanya orang Arab dulu lah gitu ya, itu tidak mengetahui bagaimana awan itu bisa menurunkan hujan. Wala yadhhar laha fil 'ada illatun. Biasanya dalam adat orang itu nggak tahu proses bagaimana awan itu menurunkan hujan. Yang bisa tahu itu kan ahli geologi misalkan, ahli BMKG dan lain sebagainya. Kita orang awam ya taunya cuma sekedar itu aja, perputaran air kemudian diserap oleh awan dan lain sebagainya. Tapi orang Arab dulu khususnya yang nggak tahu. Ini bentuk pertama daripada husnul ta'lil. Ya. Kemudian husnul ta'lil yang kedua. Ya. An yakuna
at-ta'lil li sifatin sabit atau li sifatin sabita wa yadhhar laha illatun ghairul illa al-madhkurah. Yang kedua ya. An yakuna ta'lil, an yakuna at-ta'lil, alasan yang dibuat-buat itu liwasfin sabit, untuk perkara atau sesuatu yang ada, liwasfin sabit, wa yadhhar lahu illah, dan biasanya illatnya diketahui jelas, tapi ghair illah madhkurah, tapi bukan illat atau alasan yang disebutkan oleh misalkan si mutakalim. Contoh, ma bihi qatlu adihi walakin. Contohnya, ma bihi qatlu adihi walakin yattaki ikhlafa ma tarju adh-dhi'ab. Ya. Ma bihi qatlu aadihi walakin yattaki ikhlafa ma tarju adh-dhi'abu. Katanya, ma bihi qatlu aadihi, tidak ada alasan bagi si raja itu, ya ataupun ya raja lah, tidak ada alasan bagi si raja itu membunuh musuh-musuhnya. Itu ya. Walakin, akan tetapi, kenapa si raja itu membunuh musuh-musuhnya? Yattaki, si raja itu takut, khawatir. Apa khawatir? Dikhawatirkan dia menyelisihi sesuatu yang diharapkan oleh serigala. Maksudnya gimana? Gini, raja-raja dulu gitu ya, misalkan ya, penguasa-penguasa dulu itu memerangi musuh. Itu hal yang sabit atau enggak? Sabit. Raja-raja memerangi musuh itu wasfun sabit, sesuatu yang ada. Nah, kita buat alasannya. Alasan hakikinya apa? Karena supaya misalkan merebut kekuasaan atau khawatir diperangi. Kan gitu. Makanya dibunuh musuh-musuh itu. Karena khawatir diperangi balik, atau misalkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan yang lain, menambah kekuasaan. Nah, ini alasan aslinya. Tapi kenapa alasan asli dari membunuh musuh-musuh ini si raja ini apa? Karena khawatir menyelisihi atau mengecewakan gitu ya. Mengecewakan sesuatu yang diharapkan oleh serigala. Apa yang diharapkan oleh serigala? Misalkan ada terjadi peperangan nih. Kemudian musuh ada yang mati bergelimpangan. Itu serigala itu udah nunggu. Untuk apa? Untuk makan bangkai-bangkai. Nah, jadi ibaratnya gitu ya. Saya membunuh musuh-musuh saya itu bukan karena saya takut sama musuh. Bukan. Atau ingin kekuasaan, bukan. Tapi karena serigala itu khawatir kalau ini kecewa. Khawatir serigala-serigala yang udah nunggu itu kecewa. Kayak gitu. Jadi ini menandakan kekuatan lah ibaratnya gitu ya. Karena hal sepele aja ibaratnya. Karena hal sepele aja si raja ini bisa membunuh musuh-musuhnya. Apalagi punya alasan yang kuat misalkan. Oke. Alasan ini dibuat-buat untuk sesuatu yang sabit, yaitu si raja membunuh musuh-musuhnya. Dan biasanya alasan si raja ini membunuh itu ilahnya zahir, jelas. Cuma bukan alasan yang disebutkan ini. Ya, itu maksudnya daripada yang nomor 2. Oke, kita cepat aja nomor 3. Bentuk dari yang nomor 3 yang ini aja, yang disebutkan di contoh ya. Mana tadi itu? Nah, ini contoh yang nomor 3 kita ambil wa awama ra'aita laulam takun niyatul jauza khidmatahu lama ra'aita 'alaiha iqdamun tatiqi. Ini contoh yang nomor 3. Mana tadi itu? Ya. Ini apa? An yakuna ta'lil li sifatin ghairi sabitah. Wahia yang ketiga berarti yang ketiga itu adalah an yakuna ta'lil, alasan yang dibuat-buat itu liwasfin
ghairi sabitin. Ya, liwasfin ghairi sabitin. Ya. Wa huwa ghairu mumkin. Wa huwa ghairu mumkin. Wa huwa ghairu mumkin. Jadi membuat-buat alasan ya, untuk sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada yaitu misalkan ketika si planet itu ingin menghidmah siapa? Menghidmah si orang itu, orang yang dipuji itu. Nah, itu ghair sabitin. Dan itu tidak mungkin. Wa huwa ghair mungkin. Dah. Yang terakhir, yang keempat. Berarti tinggal ini kan aja. An yakuna at-ta'lil liwasfin ghairi sabitin wa urida isbatuha wa urida isbatuhu. Ya, berarti yang keempat terakhir, an yakuna at-ta'lil liwasfin ghairi sabitin wa urida isbatuhu dan kita menghendaki ingin mengisbat wasaf ini ya. Wa urida isbatuhu wa huwa mumkin, dan ini bisa mungkin terjadi. Jadi alasan yang dibuat-buatnya itu untuk sesuatu yang enggak ada, ghair sabit, tapi kita ingin menetapkannya ada. Wa urida isbatuhu, dan penetapannya itu, keberadaannya itu sangat mungkin. Contoh misalkan, ya wasyian hasunat fina isaatuhu. Ya wasyian hasunat fina isaatuhu. Ya wasyian hasunat fina isaatuhu. Ya. Najja hidharuki insani minal ghoroki. Semoga kelihatan. Ya wasyan hasunat fina isaatuhu najja hidharuki insani minal ghoroki. Menetapkan di sini katanya, ya wasyan hasunat fina isaatuhu. Wahai orang yang wasyi, orang yang wasyi ini orang yang dia orang yang jelek lah, yang buruk, yang suka gosip, yang suka menyebarkan rahasia, yang suka pokoknya yang buruk lah. Orang yang suka ngomongin orang yang julid, orang yang suka gosipin, orang yang suka gibah, itu wasyi. Ya wasyan hasunat fina isaatuhu, yang kami anggap baik keburukannya itu. Keburukannya adalah ngomongin orang, gibah, mengumbar aib orang dan lain sebagainya. Itu kami anggap apa? Kami anggap baik. Kenapa kami anggap baik? Dibuat-buat alasannya. Dibuat-buat alasannya apa? Alasannya najja hidharuki insani minal ghoroki. Kenapa kita anggap baik keburukan orang yang buruk itu? Karena berhati-hati kepada kamu itu menyelamatkan pupil mataku dari tenggelamnya dari air mata. Jadi karena kita hati-hati sama orang yang buruk ini, kita bisa selamat nggak? Bisa selamat. Maka kita anggap keburukannya itu apa? Baik. Karena kita bisa mewanti-wanti itu. Gitu ya, maksudnya itu. Nah, tadi itu alasan yang dibuat-buat ini untuk wasfin ghairi sabit. Apa wasfin ghairi sabit? Menganggap keburukan orang julid ini baik. Ini ghairi sabit. Karena biasanya kita menganggap orang julid keburukannya itu buruk apa baik? Buruk, pasti. Menganggap baik keburukan yang mereka buat, yang dia buat, ini ghair sabit. Tapi kita ingin mengisbatnya bahwa itu ada, ya. Dan itu mungkin. Kita menganggap keburukan orang lain itu baik, itu mungkin. Ketika kita melihat sisi yang lain. Nah, seperti ini misalkan. Karena ketika kita hati-hati sama keburukannya, kita bisa selamat. Insan di situ maksudnya bukan manusiaku ya. Insan itu pupil mata. Insan. Nanti kita temukan dalam jinas. Dikit lagi ya, insyaallah. Udah selesai sunut ta'lil. Yang 24 ini gampang. I'tilaful lafzi ma'al makna. Apa maksud dari i'tilaful lafzi ma'al makna? Kesesuaian lafaz dengan maknanya. Antakunal alfadu muwafiqatan lil ma'ani. Lafaz-lafaz yang dipakai
itu sesuai dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, atau istilah lainnya at-talaum. Fatakhtaru al-alfadha al-jazlata wal ibarati syadidata lil fakhri wal hamasa. Maka kita akan memilih lafad-lafad yang keras, lafad-lafad yang jazla itu berat gitu ya. Memilih lafad-lafad yang berat dan ibarat-ibarat diksi-diksi yang keras ketika untuk mengungkapkan makna fakhr, ya, berbangga diri atau memberikan semangat. Wal kalimatir raqiqah, dan tentu kita akan memilih lafad-lafad yang lembut, yang ringan, wal ibarat al-layyinah, dan diksi-diksi yang lembut gitu ya, untuk mengungkapkan makna romantisme, gozal dan yang semisalnya. Kaqaulih, misalkan ini ungkapan untuk fakhr, maka diungkapkannya dengan lafad yang berat. Nah, katanya gimana? Idza ma ghadibna ghadbatan mudariyatan. Lafad-lafadnya, huruf-hurufnya berat-berat. Idza ma ghadibna ghadbatan mudariyatan hatakna hijab asy-syamsi aw qatarat dama. Idza ma a'arna sayyidan min qabilatin dura minbarin shalla alaina wa sallama. Nah, katanya idza ma ghadibna, kalau kami ini udah marah, dan marahnya kami itu seperti marahnya ghadbah mudariyah, marahnya orang-orang Mudor. Jadi Bani Mudor itu terkenal kalau marah itu menakutkan sekali, ya. Apa yang akan terjadi? Hatakna hijab syamsi, kami akan merobek hijabnya matahari itu. Au qatarat dama, sampai, aunya bermakna ila, sampai matahari itu meneteskan darah. Jadi marahnya itu udah gak ketulungan lagi. Idza ma'arna sayyidan min qabilatin, dan ketika kami meminjamkan seorang sayyid, seorang yang mulia, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi karena Nabi Muhammad itu di antara turunannya, di antara nenek moyangnya itu adalah dari Bani Mudor. Idza ma'arna sayyidan, jadi kalau kami meminjamkan seseorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad min qabilatin, kepada dari qabilah itu ya, dari qabilah kami, zura mimbarin, yang dia pokoknya orang yang paling top, yang paling mulia, ya, shalla alaina wa sallama, maka apa yang terjadi? Kami juga akan mendapatkan sholawat, ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita punya anaknya ini berhasil sukses, kita kecipratan hasilnya nggak? Ya, kita juga ikut bangga, kita juga ikut disebut-sebut. Kayak misalkan Imam Syafi'i, nama Imam Syafi'i kan bukan Syafi'i kan, Muhammad bin Idris. Tapi karena berhasil, ibaratnya jadi orang besar, nenek moyangnya ikut terangkat namanya Syafi'i. Begitupun ini, Bani Mudor itu terangkat derajatnya karena apa? Karena ibaratnya dari keturunan kami meminjamkan seorang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga shalla alaina wa sallama, kita juga ikut tersolawati. Wa qauli, ini contoh yang dia fakhr, ya, contoh yang fakhr. Jadi bahasanya berat-berat dan huruf-hurufnya juga makhrajnya berat-berat. Ya. Wa qauli, contoh yang misalkan mengungkapkan makna yang untuk gozal, makna romantisme, maka bahasanya, lafad-lafadnya juga ringan-ringan. Lam yatul laili walakid lam anam wa nafa anil karo taifun alam. Coba antum ini kan aja rasakan, mana berat, yang atas atau yang bawah? Yang bawah pasti lebih ringan. Kenapa? Karena mengungkapkan romantisme. Katanya lam yatul laili walakin lam anam. Jadi katanya malamku ini tidaklah panjang, lam yatul laili walakin lam anam. Malamku ini kok nggak panjang, tapi kok aku nggak bisa tidur ini. Kenapa ini? Wa nafa anil karo, dan yang menghilangkan dariku rasa kantuk itu adalah taifun alam. Apa? Bayangan-bayangan si kekasih itu yang datang. Taifun, bayangan si kekasih, alam yang datang. Ya. Taifun alam. Nah, ini contoh daripada penyesuaian lafad dengan makna yang dikandungnya. Kalau di lughah itu, kuliah lughah ada di tahun kedua itu ada muqarrar atau madah namanya an-nagom wal musiqa. Nagom wal musiqa. Nah, dibahas bahwa
membuat kalam itu ya harus menyesuaikan antara makna dengan lafadznya. Ya kalau buat lagu lah gitu ya. Kalau buat lagu yang mellow kan berarti nadanya misalkan sedih. Kemudian bahasa yang dipilihnya juga yang menyedihkan. Kayak gitu, kurang lebih gitu. Makanya ada muqarrar ma'mada namanya an-nagom wal musiko atau musiko wan nagom. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di hari Rabu, semoga kita bisa hatamkan. Yaitu kalau di Ibnu Hazm, cetakan Ibnu Hazm itu sampai halaman 129 doang. Jadi kurang lebih dari halaman, nanti kita bahas dari halaman 116 sampai 129. Berarti sekitaran 15 halaman ya. 15 halaman berarti 7 lembar insyaallah. Baik, syukran ala istimaikum wa ihtimamikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu ya.